Cerita kita kali ini adalah tentang sebuah negara yang berhasil menghapus korupsi di negaranya hanya dalam tempo satu malam. Sekilas mirip dengan kisah Roro Jonggrang yang hampir membangun 1000 candi hanya dalam waktu satu malam juga. Penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai, tetapi sebelumnya yang belum follow jangan lupa follow, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Selamat baku dapat dan selamat datang di channelnya Capeo. Jadi, kisah ini adalah tentang negara Georgia yang berhasil menyelesaikan masalah korupsi di negaranya hanya dalam waktu singkat. Bukan semalam juga sih. Perlu diketahui, tingkat korupsi di negara Georgia itu sangatlah tinggi sejak merdeka pada tahun 1991. Sebagai negara yang baru merdeka, Georgia ingin menjadi negara yang maju dan mandiri tentu saja. Tetapi ternyata oknum-oknum yang ada di pemerintahan bukannya ingin membangun negara, tetapi malah ingin memperkaya diri dengan cara korupsi dan melakukan pungli di mana-mana. Georgia adalah salah satu negara di Eropa Timur yang berpisah dari Uni Soviet atau merdeka pada tanggal 9 April 1991. Georgia sendiri berbatasan dengan Rusia di bagian utara, dan di bagian selatan ada Turki dan Armenia, serta di bagian tenggara berbatasan dengan Azerbaijan. Dan Laut Hitam terletak di bagian barat Georgia. Dan menurut Wikipedia, Georgia memiliki luas 69.700 km persegi atau sedikit lebih kecil dari Pulau Maluku, dan berpenduduk 3,75 juta jiwa atau lebih banyak sedikit daripada Sulawesi Utara. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Georgia adalah negara yang sangat kecil, tetapi tingkat korupsinya kurang lebih mirip-mirip. Ada sebuah buku yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2012 yang melaporkan tentang bagaimana Georgia struggle atau berusaha keras dalam memberantas korupsi yang masif di negara tersebut yang terjadi kurang lebih 12 tahun selama tahun 1991 sampai tahun 2003. Buku ini berjudul Fighting Corruption in Public Service, Chronicling Georgia's Reform. Tercatat pada tahun 2003, korupsi terjadi di hampir di semua aspek kehidupan yang ada di Georgia. Salah satunya dan yang paling masif adalah dilakukan oleh para oknum-oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud adalah mereka yang berbadan gemuk, berseragam dan membawa tongkat, kemudian turun ke jalan dan melakukan pemerasan kepada para pengendara. Bahkan mereka juga tidak segan untuk meminta uang atau memungut pungli bagi para pejalan kaki. Korupsi juga terjadi ketika ingin masuk universitas negeri, pengurusan paspor, membuka usaha, pengurusan SIM, bahkan ketika seseorang ingin membeli properti, ada pungli bahkan atau korupsi terjadi di dalamnya. Separah itu ya korupsi di Georgia. Yang lebih parahnya lagi, rumah makan yang tidak memenuhi standar sanitasi juga melakukan suap kepada oknum-oknum polisi ini agar supaya usaha mereka tidak ditutup. Bahkan yang lebih parah, oknum-oknum pejabat pemerintah malah bekerja sama dengan gangster atau para penjahat untuk memperkaya diri sendiri, sehingga mereka memfasilitasi para geng kriminal ini untuk mencuri mobil, untuk memeras, untuk mencuri sambungan listrik, bahkan melakukan tindakan-tindakan ilegal lainnya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Parah. Karena begitu parahnya korupsi yang terjadi di Georgia, itu berpengaruh pada investor-investor yang ingin masuk. Mereka tidak jadi datang dan tidak jadi berinvestasi di negara ini. Salah satu yang membuat para investor ragu juga adalah tentang undang-undang perpajakan yang amburadul, sehingga lebih memperkuat para investor untuk tidak jadi hadir di Georgia untuk berinvestasi. Dengan kasus korupsi yang begitu masif, akhirnya masyarakat sadar dan mereka membuat satu gerakan demonstrasi yang dimulai pada tahun 2003, dilakukan berhari-hari, dan mendesak presiden mereka pada waktu itu, yaitu Edward Shevardnadze, mengundurkan diri. Dan akhirnya pada tanggal 4 Januari tahun 2004, terpilihlah presiden baru di Georgia yang bernama Mikhail Saakashvili, yang adalah mantan menteri kehakiman yang cukup dikenal bersih pada waktu itu. Saakashvili berjanji untuk memperkenalkan undang-undang anti korupsi yang ketat dan akan menindaklanjuti korupsi-korupsi yang telah dilakukan sebelum dia berkuasa, bahkan sampai setelah dia berkuasa. Keren sih ini. Bahkan Saakashvili meyakini bahwa para koruptor ini bukan saja penjahat, tetapi adalah pengkhianat negara. Dan di masa Presiden Saakashvili ini akhirnya dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah korupsi di negara ini. Yang pertama, mereka melakukan penangkapan besar-besaran kepada para pengusaha-pengusaha yang curang dan korup. Pemerintah juga melakukan peningkatan layanan publik yang dimana semuanya bebas dari pungli, sistem penguatan pajak, bea cukai, peraturan bisnis, pendaftaran publik, ujian pendidikan tinggi, serta pemerintahan daerah menjadi hal-hal yang diperbaiki pemerintah pada masa Saakashvili ini. Pemerintah juga menerapkan regulasi bisnis serta desentralisasi layanan kota sebagai langkah reformasi anti korupsi. Dan yang paling mengejutkan adalah dilakukan reformasi besar-besaran terhadap kepolisian, di mana pada waktu itu Saakashvili memberhentikan 16.000 polisi yang terduga dan terindikasi melakukan tindakan korupsi pada masa sebelumnya.
luar biasa. Petugas yang menggantikan direkrut dari Universitas Hukum dan mereka diberikan pelatihan dan masa percobaan selama 6 bulan. Selain itu, mereka juga melakukan kampanye anti korupsi untuk memperbaiki citra lembaga kepolisian ini. Selain itu, dilakukan juga pemasangan CCTV di jalan-jalan sehingga mengendalikan korupsi yang akan dilakukan polisi terhadap warga. Kemudian juga diberikan penambahan gaji dan perbaikan fasilitas-fasilitas gedung yang baru untuk kepolisian. Langkah-langkah strategis yang dibangun oleh Presiden Saakashvili ini akhirnya membawakan hasil yang baik dan akhirnya Georgia bebas dari korupsi. Mungkin tidak bebas-bebas amat, tetapi korupsi dapat diminimalisir sampai tidak tercium lagi oleh media. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Saakashvili ini akhirnya membuat Georgia menjadi negara yang bersih sejak tahun 2004. Mereka menghilangkan penjahat-penjahat korup, mereka menghilangkan pejabat-pejabat korup, mereka menghilangkan polisi-polisi yang korup. Dan untuk menghindari kemunduran dalam tindakan anti korupsi ini, pemerintahan Georgia sampai saat ini masih menerapkan undang-undang yang dibangun oleh Saakashvili pada masa itu. Menurut kalian bagaimana? Apakah tindakan yang dilakukan oleh Georgia dapat berlaku di negara kita? Komen di bawah. Apabila kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan follow. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.